selamat siang ya anak-anak semuanya. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Pakai jawaban yang kompak dong. Harus sama semuanya dong. Jangan kayak Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana kabar kalian anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan kali ini, tapi sebelum Bapak mulai, Bapak akan absen terlebih dahulu. Nah, bagi yang namanya Bapak sebut, nanti kalian bisa menyebutkan aktivitas favorit kalian. Misal nih, ya kalian aktivitas favoritnya itu baca buku. Jadi nanti misal saya Bapak panggil Hasan, Hasannya jangan jawab hadir ya, tapi jawabnya aktivitasnya misal main game gitu. Ya dari absen pertama Hasan Bakti, badminton, iya bagus. Kemudian Hovifa Hopal, bukan hadir. Tidur, kenapa tidur? Ada aktivitas lain? Gak ada. Semoga nanti dapat ya, semoga dapat aktivitas yang baik. Kemudian Eva dan Sisi Nonton Bang Winda. nonton Bang Winda. Aduh ini bocil kematian ya. Ya, Kemudian Hilma, Hilma nyanyi, masya Allah, suaranya pasti bagus ya. Ada yang nanya? Nanti aja di sesi nanti. Kemudian Inaya Ngaji. ngaji. Masya Allah, udah berapa kepalanya udah berapa nih? Bapak ngaji kitab. Ngaji kita. Kemudian yang terakhir Irfan Maulana. Apa Irfan kegiatan? Ya kegiatan favorit lah. Banyak. Salah satunya apa? Salah juga kan gitu. Lihat tugas. Ya, itu nah emang bisa dicontoh. Jadi kalian tuh kalau lihat tugas tuh jangan dinanti-nanti. Kalian bisa dicicil-cicil seperti itu. Yang kita masuk kepada materinya. Materi hari ini apa? Bisa dibaca? Ibadah puasa. Oh, ibadah puasa. Kalian pernah puasa nggak? Pernah. Pernah puasa Ramadan kalian puasa ya semuanya? Puasa. Nggak ada yang bolong-bolong nggak ya? Kecuali anak cewek gitu ya. Ya, jadi tujuan pembelajaran materi ini itu untuk membiasakan diri kalian itu dalam ibadah puasa. Kemudian kalian itu agar dapat menjelaskan pengertiannya, macam-macam puasa dan ketentuan-ketentuan lainnya. Kemudian kalian itu dapat memahami hikmah-hikmah apa sih untuk berpuasa. Nah, tahu nggak pengertian puasa itu apa? Ada yang tahu? Aku. Nah, Inaya apa? Inaya? Puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sedang terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Masya Allah ya. Ya itu benar ya itu. Jadi, nah secara bahasa itu puasa itu berarti menahan diri dari sesuatu. Sesuatunya itu apa? Sesuatunya itu yang membatalkan untuk puasa tersebut. Nah, secara istilahnya itu benar seperti yang dijelaskan Naya tadi. Puasa itu yaitu menahan diri kita masing-masing dari hal-hal yang dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat dan diikuti dengan beberapa syarat. Nah, puasa ini memiliki dalilnya. Dalilnya itu terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, aduh, di sini kurang jelas ya. Mungkin kalian bisa membuka HP kalian masing-masing untuk buka Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, di sini Bapak akan bacakan terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sini Bapak akan tunjuk ya siapa yang akan membacakan
terjemahannya. Boleh dari perempuan. Fatimah. Ya, apa ya Fatimah? Ayo, baca. Tidak, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kita itu diwajibkan sebagai seorang muslim dan sebelum-sebelumnya itu sudah diwajibkan agar apa? Agar kita itu semakin bertakwa. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuan untuk apa ya? Berpuasa. Nah, di sini yang pertama ada syarat wajib dan syarat syah. Apa bedanya syarat wajib dan syarat syah? Syarat wajib itu syarat yang dan bisa dilakukan oleh orang-orang yang telah memenuhi syarat. Misalnya, di sini ada orang Islam, balik, berakal, mampu berpuasa, dan orang yang bermukim. Nah, di sini yang Islam itu udah pasti wajib. Kemudian yang balik. Nah, bagi anak-anak yang belum mencapai kedewasaan dalam menurut Islam itu kan laki-laki ketika disebut balik itu ketika telah bermimpi basah, sedangkan perempuan ketika telah keluarnya darah haid. Jadi bagi yang belum bermimpi maupun belum haid tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, tapi di sini Bapak yakin kalian semua sudah pada balik ya. Nah, kemudian orang yang berakal dan mampu berpuasa. Berakal di sini itu orang yang tidak gila atau sedang tidak dalam keadaan mabuk. Jadi misal ada orang yang sebelum namanya itu sahurnya itu malah mabuk, yaitu orang seperti itu tuh nggak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian mampu berpuasa ketika kita sakit dan sakitnya itu lumayan parah dan kita nggak bisa untuk berpuasa, kita tidak diwajibkan dan kita diperbolehkan untuk meninggalkan puasa tersebut. Kemudian yang terakhir itu orang yang bermukim, maksudnya bermukim di sini orang yang sedang tidak dalam perjalanan jauh. Kalau dalam perjalanan dekat gimana Pak? Itu masih diwajibkan. Soalnya untuk yang dalam perjalanan itu syaratnya itu kalau nggak salah ada di 80 km. Jadi kalau kalian dalam perjalanan terus perjalanannya itu cuma 79 km, nih kalian tetap diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kemudian ada syarat sah. Syarat sah itu syarat untuk memenuhi untuk melakukan kegiatan itu supaya menjadi sah gitu loh. Yang pertama ada seorang muslim, kedua mumayyiz, ketiga suci dari haid dan nifas bagi wanita, dan kemudian yang keempat pada waktu-waktu yang diperbolehkan puasa. Nah, kenapa pada waktu-waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa? Memangnya ada Pak waktu-waktu yang nggak diperbolehkan untuk berpuasa? Ada ya teman? Ada ya teman sekalian, nanti Bapak akan jelaskan di materi yang nanti. Nah, kemudian ketentuan yang lainnya ada rukun-rukun puasa. Coba bacakan oleh Lepan. Yang pertama namanya apa? Ya. Yang kedua Mandiri dan puasa. apa? Nah, kemudian ada langsung aja kayak membatalkan puasa itu ada apa aja? Asal. Makan minum sengaja. Kemudian Sengaja. Kemudian Berhubungan suami istri. Kemudian Saudara haid. nah, terus yang kedua lagi. Kedua lagi. Mandi sengaja. Kemudian hilang akal atau gila. nah, itu lagi. Bukan. Nah, terus di sini ada sunnah-sunnah yang untuk menambah pahala atau untuk menambah kebaikan bagi kita yang sedang berpuasa. Yang pertama itu mengakhiri sahur. Jadi kalau kita sahur itu kan sahur itu dilakukan itu sebelum azan subuh ya. Nah, misal azan subuhnya itu jam 4, kita itu lebih baik itu agak akhir-akhir, misal setengah jam sebelum subuh, atau enggak 15 menit. Kalau makan Indonesia kan kita boleh langsung tinggal ya. Kalau kita tinggal makan lah, kita bisa gitu 15 menit nih sebelum azan subuh. Nah, kita bisa makan dulu. Jadi biar nahan itu agak lama. Emang kenapa Pak harus di akhir-akhir ya? Karena supaya kita itu bisa lebih kuat. Kalau misalnya azannya jam 2, kita sahurnya jam 12 nih. Nah, itu agar nantinya ditakutkannya kitanya nantinya malah lemas dan nggak bisa melakukan aktivitas yang positif atau yang baik. Kemudian yang kedua, menyegerakan berbuka. Kalau sahur itu diakhiri, kalau berbuka itu harus disegerakan gitu. Misal udah azan tiba-tiba Allahu Akbar langsung minum. Jangan di akhir-akhir, soalnya nggak ada pahala maupun nggak ada keutamanya di akhir-akhir. Kemudian yang selanjutnya berdoa ketika berpuasa. Jadi maksudnya berdoa ketika itu diperbanyak berdoanya ya. Jadi
jangan ketika setelah sholat saja kita berdoa, tetapi kalau misalnya kita lagi senggang, terus kita tuh lagi pengen banyak keinginan ya, kita bisa cicil doanya gitu loh. Kemudian yang selanjutnya memperbanyak sedekah. Nah, sedekah itu di hari-hari biasa saja udah baik, apalagi saat kita melakukan puasa atau pada bulan Ramadan. Jadi kita itu dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Misal biasanya kita sedekah 2.000. Misal terus kalau kita lagi puasa kita bisa nambah jadi 5.000, atau enggak pada saat bulan Ramadan kita bisa nambah jadi 10.000 gitu loh. Kemudian memperbanyak membaca Al-Qur'an. Nah, membaca Al-Quran saja Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan setiap hurufnya itu akan dikali 10 ya. Apalagi ketika kita sedang berpuasa maupun sedang pada bulan Ramadan. Jadi masya Allah sekali itu pahala atau kebaikan yang akan kita dapat. Yang terakhir ada itikaf. Nah, itikaf ini dilakukan itu hanya pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita misal kita lagi puasa sunnah, kita nggak usah atau nggak ada yang disunahkan untuk itikaf di masjid. Kemudian selanjutnya ya. Sana lanjut ke macam-macam puasa. Nah, macam-macam puasa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang wajib. Yang wajib itu yang harus dilakukan, kalau ditinggalkan itu akan mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua ada yang sunnah. Kalau sunnah itu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, tetapi kalian itu bakalan rugi. Kemudian yang ketiga itu ada yang diharamkan. Yang diharamkan itu puasa yang diharamkan itu mungkin pada puasa hari-hari tertentu saja gitu. Nah, yang pertama itu ada puasa wajib. Macam-macam puasa wajib itu yang ada dibagi menjadi 3. Nah, mungkin bisa dibacakan oleh Nainaya. Puasa Ramadan, puasa Iya. Natal, puasa Kifarat. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu puasa yang dilakukan ketika bulan Ramadan. Nah, kemudian yang kedua puasa nazar. Yang kedua puasa nazar itu apa? Janji-janji memberi janji. Janji apa tuh? Janji manis dari cowok bagaimana tuh? Bukan ya. Jadi ketika puasa nazar itu ketika kita memiliki keinginan dan keinginannya itu terkabul, maka kalau kita bernazar untuk berpuasa, nah puasanya itu akan menjadi wajib. Nah, tapi keinginan itu haruslah keinginan yang baik, gitu. Jangan yang buruk. Misalnya, saya mau nembak dia, kalau misalnya nembak diterima, bakalan puasa. Nah, kalau itu mah malahnya jadi haram, itu nggak boleh. Soalnya pacaran itu haram ya di Islam itu. Nah, kemudian ada puasa kifarat. Puasa kifarat ini maksudnya itu ketika kita melanggar sesuatu yang telah dilarang oleh agama. Misalnya pertama kita telah membunuh seseorang secara tidak sengaja. Kita lagi berantem misalnya, terus mukulnya itu kekencengan, seorangnya meninggal. Nah, itu kita diwajibkan untuk ketika kita nggak mampu melakukan memenuhi syarat-syarat untuk mengganti. Misalnya ini aku nggak mampu, di Islam tuh misalnya disuruh mengganti apa, nggak mampu, ya kitanya diwajibkan untuk berpuasa selama kurang lebih 2 bulan. Nah, kita lanjut ke puasa sunnah. Puasa Senin. Yang pertama ada puasa Senin Kamis. Di sini ada yang suka puasa Senin Kamis nggak? Saya, masya Allah. Bisa dicontoh ya teman-teman sekalian. Jadi keutamaan puasa Senin itu banyak sekali ya. Nah, kemudian yang kedua ada puasa Arafah. Puasa Arafah ini puasa yang dilakukan ketika orang-orang yang sedang haji itu berada di mana? Ada yang tahu nggak? Aduh, Bapak lupa. Ya, di Arafah. Di mana? Di Arafah ya. Ketika tanggal 9 Zulhijjah ya. 10 ya. Jadi tetapi orang-orang yang sedang di bukit itu tuh tidak disunahkan untuk berpuasa. Kita di sini yang enggak berhaji yang disunahkan itu. Kemudian yang ketiga ada puasa Asyura. Puasa Asyura itu dilakukan pada tanggal 9, 10, 11 bulan Muharram ya. Nah, jadi kita itu tanggal 9, 10, 11 itu disunahkan untuk Muharram itu disunahkan untuk berpuasa. Tetapi kalau misalnya kita hanya mampu untuk 2 hari atau 1 hari aja itu tidak apa-apa ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir ada puasa Syawal. Puasa Syawal itu puasa yang dilakukan ketika telah melaksanakan Lebaran Idul Fitri. Jadi pada tanggal 2 dan seterusnya, tanggal 2 Syawal dan seterusnya. Jadi ketika tanggal 1 itu kita diharamkan untuk berpuasa. Tapi kalau tanggal 2 sampai bulan akhir bulan Syawal itu kita disunahkan untuk berpuasa. Dan berpuasa itu seberapa lama Pak? Puasa itu selama 6 hari. Nah, kalian itu boleh secara berturut-turut maupun secara
apa ya, dicicil-cicil gitu. Kemudian yang ketiga ada puasa yang diharapkan. Nah, puasa yang diharapkan itu ketika hari-hari apa aja? Nah, yang pertama ada ketika hari Syak. Hari Syak itu maksudnya itu ketika akhir-akhir bulan Syaban. Jadi misal dulu tuh kan belum ada teknologi untuk mengecek gitu loh, mengecek apa bulan itu ketika apakah sudah bulan Ramadan atau masih bulan Syaban. Jadi pada tanggal diharapkan itu pada tanggal 30. Jadi maksudnya itu pada hari Rabu-Rabu gitu. Kalau misalnya kita Rabu mah ya udah jangan berpuasa. Kemudian yang kedua ada puasa hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu ketika tanggal 11, 12, 13 gitu ya. Ada yang tahu nggak? Nah, puasa hari Tasyrik ada yang tahu nggak? Masa nggak tahu? Coba. Setelah Hah? Lebaran. Bukan, hari Tasyrik ini mah. Hari Tasyrik itu ketika tanggal 11, 12, 13. Iya, Lebaran. Bukan, Julhijjah. Enggak, itu yang tiga lagi. Bentar. Coba kalian buka, kalian kan pakai apa tuh? Coba nanti bapak tunjuk sok. Kalian cari dulu pengertian hari Tasyrik itu apa sok. Ayo, kasih waktu 1 menit. Ya, nanti bapak tunjuk ya. Ayo, pengertian hari Tasyrik. Ayo. Hilma, ayo. Hari Tasyrik yaitu hari di mana 3 hari hari tanggal 11, kemudian 12 dan 13 Zulhijjah. Oh iya, berarti benar ya tadi yang perkataan Naya tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, Pak. Kayaknya Naya itu ranking 1 di kelas ini ya. Terus ya. Mohon maaf ya Naya tadi Bapak salah agak itu ya salah. Kemudian yang terakhir ada puasa pada hari raya. Jadi ketika hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha itu kita diharamkan untuk berpuasa. Jadi walaupun kita mau melaksanakan puasa Senin Kamis atau puasa yang lainnya itu tetap salah gitu menurut saya. Jadi janganlah berpuasa pada hari raya. Kalau apa? Hari Natal. Kalau Natal kan bukan hari raya Islam ya, jadi boleh-boleh aja. Nah, selanjutnya nih kalau nggak salah ini materi terakhir hikmah ketika kita berpuasa. Yang pertama ada meningkatkan iman dan takwa. Kemudian yang kedua untuk menumbuhkan rasa kepedulian pada orang lain. Kemudian yang ketiga ada melatih kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada membiasakan agar kita itu selalu bersikap jujur. Kemudian yang kelima bersikap disiplin. Kemudian yang terakhir dan membiasakan agar kita itu bersikap tanggung jawab. Nah, karena materinya sudah selesai, Bapak bahkan bagi kelompok aja udah kelompok Hasan ke sini, kelompok Naya ke sini. Ayo kalian buat simpulan pada materi pada hari ini. Nanti Bapak tunjuk salah satu dari kelompok kalian itu untuk menyimpulkan. Ayo, Bapak tunggu ya. Ayo. Bapak tunggu sebentar ya. Ayo udah. Nah, ayo untuk kelompok Hasan siapa? Kelompok Hasan. Hebat tuh, yang di belakang aja tuh dari tadi kayaknya diem aja tuh, hebat. Simpulin hebat, ayo. Ya Pak, Ya. jadi puasa itu adalah bulan lapar dan haus, kemudian juga hawa nafsu. Ya. Terus macam-macam puasa itu ada puasa wajib, sunnah dan haram. Udah Pak, segitu. Oke, lumayan lah ya. Oke. Selanjutnya kelompok Inayah sama siapa? Ipal, Ilma. Kan ngomong. Terus kalau di Siapa? Tunjuk aja ya. Cap cicuk kembang kucuk. Ya aja. Jadi puasa adalah mandiri dari yang terus yang berjalan sampai terbenam matahari. Pelan-pelan. Dan syarat-syarat tertentu. Terus puasa itu ada syarat wajib, ada syarat sahnya. Syarat wajibnya ada tadi Islam dan berakal, mulai dan lain sebagainya. Syarat sahnya juga gitulah. Terus puasa itu ada puasa yang diharamkan, ada puasa sunnah sama puasa wajib. Udah deh. Udah, masya Allah ya. Terima kasih ya untuk semuanya. Bapak harap ilmu yang Bapak kasih semoga kalian dapat mendengarkan dan semoga yang berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.